Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Yang pertama-tama nama saya Razi Noval Fazli. Yang kedua ada teman saya di sini, Benyamin Sembiring. Yang ketiga Putri Patricia dan yang keempat Zatun Aulia Putri. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas UAS kami yang bertema Bazar Version Control. Baik, Bazar Version Control. Yang pertama itu Version Control System atau VCS, di mana sebuah infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan software secara kolaboratif. Setiap anggota yang berada di dalam sebuah tim pengembangan software dapat menulis kode programnya masing-masing. Kemudian digabungkan ke server yang sudah memiliki VCS yang digunakan. Selain itu, mengandalkan konkurensi yang dapat mempercepat pengembangan software, VCS juga memiliki kemampuan untuk kembali ke versi software sebelumnya. Jika terjadi suatu masalah terhadap versi software yang sedang dikembangkan, kemampuan ini disebut reversibility. Selain itu, dengan menggunakan VCS, setiap perubahan pada software seperti penambahan file atau pengubahan isi file dapat dipantau bagian mana yang diubah dan siapa yang mengubah, sehingga pengerjaan software akan lebih transparan dan terukur. Masuk ke Bazar. Bazar sendiri adalah version control system yang terdistribusi dan sebagai salah satu version control tools yang paling kuat yang ada saat ini. Yang mana Bazar version control ini ramah, fleksibel, konsisten, dan mudah dipelajari. Secara efektif dari proyek solo yang sangat kecil hingga proyek terdistribusi yang sangat besar. Bazar juga dapat membantu melacak riwayat proyek dari waktu ke waktu dan berkolaborasi dengan mudah dengan orang lain. Bazar ditulis dalam bahasa Python, bersifat open source dan gratis, serta merupakan proyek resmi GNU yang berlisensi di bawah GPL v2. Disponsori oleh Canonical dan digunakan dalam banyak proyek besar, seperti sistem operasi Ubuntu, Launchpad, MySQL, OpenStack, Inkspace, dan lainnya. Bazar ini sendiri memiliki versi GUI yang dapat yang memudahkan pengguna. Pengguna dapat bekerja secara offline dengan menggunakan Bazar, memiliki sistem init workflow, gatekeeper workflow, and centralized workflow, dan memiliki fitur rename tracking dan smart merging. Installing Bazar and the plugin. Bazar diimplementasikan dalam Python. Oleh karena itu, harus bekerja pada sistem apapun di mana versi Python yang mendukung instalasi 2,4, 2,5, 2,6, atau 2,7. Sebuah Python library yang mengimplementasikan inti Bazar dan BZR antarmuka baris perintah. Bazar ini sendiri sangat ekstensibel dan berbagai pilihan plugin resmi dan tidak resmi ada untuk memperkaya fungsinya. Pada Windows dan Mac OS X, official installer menyertakan modul inti dan pilihan plugin yang umum digunakan secara default pada GNU or Linux dan sistemnya. Model inti dan setiap plugin dikemas secara terpisah dan harus diinstal secara individu. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Benyamin sendiri. Eh, Terima kasih Razi Noval. Baiklah, di sini saya Benyamin sendiri yang akan memperkenalkan Bazar Explorer Tool. Nah, pada Bazar Explorer Tool ini pada tampilannya awal akan tampil seperti ini. Eh, Sebelum kita menggunakan tool berikut, kita akan harus melakukan configuration terlebih dahulu. Di sini kita dapat mengisi nama, email, dan kode editor yang kita gunakan. Setelah itu kita klik OK dan melakukan opsi yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya sedikit mengubah dengan user interface menggunakan language bahasa Indonesia. Oke, dan di sini kita bisa melakukan get project pada source yang sudah pernah ada atau branch yang sudah pernah ada gitu. Dan di sini juga kita bisa melakukan new project, melakukan pemilihan pada new project yang ingin kita buat. Dan di sini kita bisa membuka project pada yang terakhir kali kita buka. Nah, di sini saya akan memulai
sebuah contoh pada example project. Dan di sini saya belum membuat sebuah branch file. Dan di sini saya melakukan branch file. Di sini disarankan lakukan fitur branch karena proyek yang kita gunakan saat ini masih tergolong kecil dan menengah. Apabila kita melakukan proyek yang sudah cukup besar, kita dapat melakukan shared repository. Di sini saya melakukan fitur branch dan membuat parent directory location dan move existing dan create work checkout. Karena nanti saya akan bekerja pada menu work, mungkin kita lakukan aja melakukan branch folder. Oke, sudah berhasil. Kita lakukan refresh dan di menu work kita akan tampil berbagai folder yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan melakukan add pada setiap proyek yang ada dan oke. Maka proyek kita sudah ditambahkan. Di sini belum ada perbedaan ya. Mungkin ini adalah perbedaan awal, dan untuk pembuatan perbedaan kita harus melakukan commit lebih dahulu, dan di sini pengenalan, lebih ke pengenalan. Oke. Supaya kita dapat melakukan revisi. Walaupun ya difference-nya itu ya belum tampil ya. Mungkin awal lebih ke kosong dan ada gitu di perbedaan atau difference-nya. Dan di sini kita ke oke. Oke, sudah berhasil ya. Ini adalah revisi pertama. Oke, kita close. Working 3 is update to revision 1. Nah, di sini saya akan mencoba sebuah pengupdatean pada salah satu contoh pengupdatean pada file main Java-nya. Di sini saya open. Mungkin lebih ke sebaiknya kita melakukan edit selected item ya. Oke, di sini saya akan menambahkan pada proyek yang saya buat, saya akan menambahkan sebuah mungkin kayu. Oke, kita sudah melakukan perubahan, yaitu menambahkan objek kayu pada file yang sudah kita buat. Oke, dan di sini terdapat modified satu gitu. Ada yang dimodify. Nah, ini bisa kita tahu mungkin solid gitu. Oke, ini belum tampil ya. Oke, so difference dari yang awal gitu. Ini yang sudah kita buat dan ini yang tambahan yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Di sini tampak versi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Sesudah itu kita dapat melakukan revisi pada revisi yang sudah kita buat. Di sini mungkin perbaikan 2 gitu ya. Perbaikan pada message ini kita melakukan perbaikan 2 dan bisa kita tampilkan difference-nya
yang sudah ada dan oke. Oke, kita sudah melakukan revisi yang kedua. Terus dan oke, kita dapat melakukan log, tampil apa-apa saja yang sudah kita perbaiki gitu. Ini awalnya yang sebelumnya tidak ada dan makanya dia itu tampil semua. Dan revisi yang kedua kita hanya memperbaiki atau menambah file Java dan ya bisa kita lihat perbandingan dari perbaikan yang sudah kita buat ataupun penambahan yang sudah kita buat. Mungkin dan kita juga bisa melakukan collaborate dan kita mengekspor menjadi arsip gitu, menjadi sebuah file zip atau lain-lain. Kita juga dapat menambahkan add tool pada aplikasi belajar yang ada dan mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.